Abu Yusuf Yakub ibn Ishaq al-Kindi, yang dikenal di barat dengan nama Al-Kindus, lahir sekitar tahun 801 Masehi di kota Kufah, Irak. Ia hidup pada masa kejayaan dinasti Abbasiyah ketika ilmu pengetahuan, filsafat, dan seni berkembang pesat. Kondisi intelektual inilah yang membentuk pribadi Al-Kindi sebagai seorang ilmuwan, filsuf, dan polimath. Al-Kindi berasal dari keluarga bangsawan Arab dari suku Kinda, sebuah suku terpandang yang punya pengaruh besar dalam politik dan budaya. Ayahnya, Ishaq ibn al-Sabah, pernah menjabat sebagai gubernur Kufah. Latar belakang keluarga ini membuat Al-Kindi memiliki akses terhadap pendidikan terbaik sejak kecil. Pendidikan awal Al-Kindi berlangsung di Kufah, salah satu pusat intelektual di Irak. Ia mempelajari bahasa Arab, sastra, matematika dasar, dan ilmu agama. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa dalam memahami logika dan bahasa, yang kelak menjadi dasar kehebatannya dalam filsafat. Setelah menguasai ilmu dasar, ia pindah ke Basra untuk melanjutkan pendidikannya. Basra saat itu adalah kota pelabuhan sekaligus pusat ilmu kalam, linguistik, dan perdebatan filsafat. Di sini, ia mulai berinteraksi dengan para cendekiawan yang mendalami logika Aristoteles dan ilmu Yunani. Puncak pendidikannya ia dapatkan di Baghdad, ibu kota dinasti Abbasiyah. Disinilah ia berhubungan langsung dengan Bait al-Hikmah, House of Wisdom, pusat penerjemahan karya-karya Yunani, Persia, dan India. Keberadaan lembaga ini membuat Al-Kindi memiliki akses langsung pada teks-teks filsafat, kedokteran, matematika, hingga musik. Di Baghdad, Al-Kindi tidak hanya belajar, tetapi juga ikut aktif dalam gerakan penerjemahan. Ia berkolaborasi dengan para penerjemah terkenal seperti Hunain ibn Ishaq, yang menerjemahkan karya Galen dan Hippocrates, serta Sabit ibn Qurrah, yang menerjemahkan karya matematika Yunani. Kolaborasi ini membentuk Al-Kindi sebagai tokoh jembatan antara filsafat Yunani dan Islam. Sejak muda, Al-Kindi menunjukkan minat besar pada filsafat, khususnya logika Aristoteles dan metafisika Plato. Namun ia tidak sekedar menyalin gagasan Yunani, ia berusaha mengintegrasikan filsafat Yunani dengan ajaran Islam, sehingga melahirkan pendekatan baru yang kemudian membuatnya dikenal sebagai filsuf Arab pertama. Selain filsafat, Al-Kindi juga menaruh perhatian pada matematika. Ia percaya bahwa segala sesuatu di alam semesta memiliki hubungan dengan bilangan dan proporsi. Gagasannya tentang harmoni angka ia terapkan, tidak hanya dalam matematika, tetapi juga dalam musik, optik, dan astrologi. Lingkungan Baghdad yang kosmopolitan memberinya ruang untuk berkembang. Ia berinteraksi dengan ilmuwan dari berbagai agama, Muslim, Kristen, Yahudi, bahkan Zoroastrian, dalam diskusi ilmiah yang intens. Hal ini membuat pola pikirnya semakin luas dan terbuka, menjadikan sosok yang melampaui sekat-sekat identitas. Pada akhir masa mudanya, Al-Kindi sudah dikenal sebagai seorang cendekiawan multitalenta. Ia menguasai filsafat, logika, matematika, astronomi, kedokteran, musik, hingga linguistik. Reputasinya sebagai intelektual membuatnya kelak dipanggil ke Istana Abbasiyah untuk menjadi penasihat para khalifah. Setibanya di Baghdad, Al-Kindi segera mendapatkan perhatian dari kalangan Istana Abbasiyah. Ia dipanggil untuk bergabung dengan lingkaran intelektual yang berada di bawah naungan Khalifah Al-Ma'mun, 813 hingga 833 Masehi, seorang penguasa yang terkenal mendukung ilmu pengetahuan. Dukungan Khalifah ini membuka jalan bagi Al-Kindi untuk menunjukkan kecerdasannya. Al-Ma'mun mendirikan Bait al-Hikmah sebagai pusat penerjemahan dan penelitian. Di lembaga inilah, Al-Kindi menjadi salah satu tokoh penting. Ia tidak hanya mempelajari karya Yunani, tetapi juga menyusun komentar, menafsirkan, dan menyesuaikan filsafat dengan ajaran Islam. Perannya menjadikan Baghdad sebagai pusat intelektual dunia. Al-Kindi dikenal sebagai ilmuwan yang menekankan pentingnya rasionalitas. Ia meyakini bahwa kebenaran dapat dicapai melalui gabungan wahyu dan akal. Hal ini membuatnya berbeda dari kelompok mutakalimun atau teolog yang lebih mengutamakan argumen teologis murni. Pandangannya inilah yang membuatnya dijuluki sebagai filsuf Arab pertama. Selain filsafat, Al-Kindi juga aktif dalam penerjemahan teks ilmiah Yunani ke bahasa Arab. Ia mengarahkan penerjemahan karya Aristoteles, Euclid, Ptolemy, Galen, dan Plotinus. Namun kontribusinya tidak sebatas penerjemahan, ia juga menulis risalah-risalah asli yang berisi pengembangan dan kritik terhadap pemikiran Yunani.
Di bidang matematika, Al-Kindi menulis banyak karya tentang angka, geometri, dan aritmatika. Ia mengembangkan metode kriptografi dengan menggunakan frekuensi huruf, yang kemudian dianggap sebagai salah satu cikal bakal ilmu kriptografi modern. Metode ini menunjukkan bahwa ia mampu menghubungkan matematika dengan kebutuhan praktis. Tidak hanya matematika, Al-Kindi juga memperdalam musik. Ia menulis risalah tentang teori musik dengan pendekatan matematika, menjelaskan bahwa harmoni musik dapat dijelaskan melalui rasio angka. Pandangannya ini kemudian mempengaruhi teori musik dalam tradisi Arab Islam dan bahkan dunia Barat. Bidang lain yang menjadi fokusnya adalah optik. Ia menulis risalah tentang cahaya dan penglihatan, yang kelak menjadi dasar penelitian lebih lanjut oleh Ibnu Al-Haytham. Ia berusaha memahami bagaimana cahaya bergerak dan bagaimana mata manusia menangkap bayangan. Pandangan ini menunjukkan integrasi antara filsafat, fisika, dan matematika. Keahliannya membuat Al-Kindi diangkat menjadi guru dan penasihat istana. Ia dipercaya mendidik para pangeran Abbasiyah, termasuk Khalifah Al-Muqtasim. Kedekatannya dengan kalangan elit politik menunjukkan betapa tinggi posisi sosial dan intelektual yang ia capai. Namun kedudukannya yang dekat dengan istana juga menimbulkan kecemburuan dari ilmuwan lain. Beberapa pesaing menuduhnya terlalu banyak mengadopsi pemikiran Yunani tanpa cukup menekankan Islam. Meskipun demikian, karya-karyanya tetap menjadi referensi penting dalam perkembangan filsafat Islam. Pada masa Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia, Al-Kindi tampil sebagai tokoh yang menjembatani warisan Yunani dengan pemikiran Islam. Perannya di Bait al-Hikmah menjadikannya pionir filsafat Arab Islam, membuka jalan bagi tokoh-tokoh besar setelahnya, seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. Masa pemerintahan Khalifah Al-Muqtasim, 833–842 Masehi, menandai puncak kejayaan Al-Kindi. Pada masa ini ia diberi kebebasan penuh untuk menulis dan mengembangkan ilmu. Dukungan politik dan finansial memungkinkan dirinya memproduksi ratusan risalah dalam berbagai bidang. Al-Kindi menulis lebih dari 270 karya, mencakup filsafat, logika, etika, kedokteran, astronomi, kimia, matematika, optik, hingga musik. Meski sebagian besar manuskrip hilang, daftar karya-karya ini disebutkan dalam katalog ilmiah abad pertengahan, seperti Fihris karya Ibnu An-Nadim. Dalam filsafat, Al-Kindi berusaha menjelaskan hubungan antara akal dan wahyu. Ia menekankan bahwa wahyu adalah kebenaran tertinggi, tetapi akal membantu manusia memahami hakikat ciptaan Allah. Dengan demikian, ia membuka ruang bagi filsafat Islam untuk tumbuh tanpa bertentangan dengan ajaran agama. Di bidang kedokteran, Al-Kindi menulis risalah tentang farmakologi dan teori pengobatan. Ia mengembangkan metode kuantitatif untuk menentukan dosis obat berdasarkan perhitungan matematika. Pendekatan rasional ini membuat pengobatan lebih ilmiah dibandingkan hanya mengandalkan intuisi. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah risalah mengenai kimia parfum dan farmasi. Ia menyusun formula pembuatan parfum, minyak, dan salep, sehingga dianggap sebagai pionir dalam industri farmasi dan kosmetik. Risalah ini juga menjadi bukti bahwa sains Islam tidak hanya teoritis, tetapi juga sangat praktis. Dalam astronomi, Al-Kindi menulis tentang fenomena langit dan kalender. Ia mendukung pengamatan empiris untuk memahami pergerakan planet, tetapi tetap mengaitkannya dengan filsafat ketuhanan. Ia percaya bahwa keteraturan langit mencerminkan keteraturan ciptaan Allah. Al-Kindi juga terkenal sebagai bapak kriptografi klasik. Dalam salah satu risalahnya, ia memperkenalkan metode analisis frekuensi huruf untuk memecahkan sandi. Metode ini masih digunakan dalam kriptografi modern, menunjukkan bahwa kontribusinya melampaui masanya. Selain itu, Al-Kindi menaruh perhatian pada logika Aristoteles. Ia menyusun komentar atas karya logika Yunani, lalu mengembangkan sistem berpikir yang lebih sesuai dengan bahasa Arab. Kontribusi ini membantu dunia Islam menguasai logika formal, yang sebelumnya hanya dikenal di Yunani. Bidang musik juga mendapat perhatian besar. Al-Kindi menulis teori bahwa musik adalah cabang matematika yang menghubungkan rasio angka dengan harmoni musikal. Pandangan ini kelak mempengaruhi teori musik Ibnu Sina dan filosof Muslim lainnya. Secara keseluruhan, periode ini menjadi masa di mana Al-Kindi memperlihatkan dirinya sebagai polimet sejati. Ia tidak hanya menguasai banyak bidang ilmu, tetapi juga berhasil mengintegrasikannya dalam kerangka filsafat Islam yang rasional dan religius sekaligus.
Meskipun Al-Kindi menikmati masa kejayaan di bawah Al-Ma'mun dan Al-Mutawasim, situasinya berubah pada masa Khalifah Al-Mutawakil 847 hingga 861 Masehi. Khalifah ini lebih konservatif dan cenderung mendukung pandangan keagamaan tradisional daripada filsafat. Dukungan politik bagi Al-Kindi mulai berkurang. Sebagian ulama dan cendekiawan yang berseberangan dengan filsafat Yunani memandang Al-Kindi sebagai ancaman. Mereka menuduhnya mengutamakan akal di atas wahyu. Tuduhan ini membuat posisi Al-Kindi semakin sulit di lingkungan istana. Konflik intelektual ini memuncak ketika Al-Kindi dituduh menyalahgunakan kedekatannya dengan Khalifah untuk menyebarkan ide-ide yang tidak sesuai dengan doktrin teologis. Akibatnya, ia mengalami penurunan status sosial dan politik. Sumber-sumber sejarah menyebutkan bahwa ia pernah mengalami penyitaan buku-buku oleh otoritas pada masa Al-Mutawakil. Peristiwa ini menjadi simbol bahwa pemikiran rasional tidak selalu diterima dalam iklim politik yang lebih ketat secara agama. Namun, meskipun menghadapi tekanan, Al-Kindi tetap menulis. Ia mengalihkan fokusnya pada karya-karya yang lebih bersifat teknis dan praktis, seperti matematika, kedokteran, dan musik. Strategi ini memungkinkan dirinya tetap berkontribusi meski ruang filsafatnya dibatasi. Masa sulit ini juga menunjukkan ketahanan intelektual Al-Kindi. Ia tidak sepenuhnya menyerah pada tekanan, melainkan menyesuaikan diri dengan situasi politik. Hal ini membuat sebagian karyanya tetap bertahan dan diteruskan ke generasi berikutnya. Selain itu, meskipun ia menghadapi kecaman dari sebagian teolog, beberapa kalangan ilmuwan tetap mengagumi kontribusinya. Banyak yang masih menggunakan risalahnya, terutama di bidang kriptografi, kedokteran, dan musik. Tekanan terhadap Al-Kindi menjadi pelajaran bahwa perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam sangat dipengaruhi oleh iklim politik. Seorang ilmuwan bisa dipuja pada satu masa, lalu dipinggirkan pada masa berikutnya, tergantung arah kebijakan khalifah. Walaupun demikian, Al-Kindi tidak pernah berhenti meyakini bahwa filsafat adalah sarana untuk memahami kebenaran. Ia menulis, "Kita tidak boleh malu menerima kebenaran dari manapun ia datang, meski dari bangsa-bangsa terdahulu, karena tidak ada yang lebih berharga daripada kebenaran." Ucapan ini mencerminkan keberanian intelektualnya meskipun ia hidup di bawah tekanan politik dan sosial. Al-Kindi tetap dikenang sebagai sosok yang berusaha menjaga jembatan antara akal dan iman meski menghadapi berbagai kesulitan dalam hidupnya. Bab 5. Warisan dan pengaruh jangka panjang. Setelah melewati masa-masa sulit di bawah pemerintahan Al-Mutawakil, Al-Kindi tetap melanjutkan kehidupannya sebagai seorang cendekiawan. Ia tidak lagi sekuat masa kejayaannya, namun masih menghasilkan karya penting hingga akhir hayat. Karya-karya Al-Kindi menjadi dasar bagi generasi filsuf Islam berikutnya, seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. Mereka melanjutkan tradisi filsafat rasional yang dibangun oleh Al-Kindi, namun dengan cakupan yang lebih luas dan sistematis. Dalam bidang matematika, kontribusinya terhadap teori angka dan kriptografi menjadi pijakan penting dalam perkembangan ilmu hitung dan keamanan komunikasi. Metode analisis frekuensinya dalam memecahkan sandi bahkan dianggap sebagai awal mula kriptografi modern. Dalam kedokteran, risalah Al-Kindi tentang farmasi dan dosis obat memperlihatkan pendekatan ilmiah yang lebih sistematis. Pemikirannya ini mempengaruhi ilmu kedokteran Islam hingga berabad-abad, bahkan masuk ke Eropa melalui penerjemahan ke bahasa Latin. Di bidang musik, teorinya tentang harmoni angka meninggalkan pengaruh besar dalam teori musik Arab dan Persia. Pemikirannya ini juga menjadi inspirasi bagi filsuf-filsuf berikutnya yang mencoba mengaitkan estetika dengan rasionalitas. Al-Kindi juga memainkan peran penting dalam penerjemahan ilmu pengetahuan Yunani. Banyak karyanya menjadi jembatan penting yang membuat teks Aristoteles, Euclid, dan Galen dapat dipahami oleh dunia Islam dan kemudian diteruskan ke Eropa. Dalam filsafat, ia dianggap sebagai pendiri tradisi filsafat Islam. Tanpa Al-Kindi, mungkin tidak akan ada jalan bagi filsafat Yunani untuk masuk dan berkembang dalam peradaban Islam. Karena itu, gelarnya sebagai filsuf Arab pertama sangat layak disandang. Pengaruh Al-Kindi tidak berhenti di dunia Islam.
Melalui penerjemahan karya-karyanya ke dalam bahasa Latin, ia turut mempengaruhi filsafat skolastik di Eropa. Pemikir-pemikir Barat seperti Roger Bacon dan Albertus Magnus mengenal filsafat Islam melalui Al-Kindi. Al-Kindi wafat sekitar tahun 873 Masehi di Baghdad. Ia meninggalkan warisan besar berupa ratusan risalah. Sebagian hilang, namun banyak pula yang tetap mempengaruhi dunia ilmu pengetahuan. Namanya dikenang sebagai pionir yang membuka jalan bagi integrasi ilmu pengetahuan dengan iman. Warasan intelektual Al-Kindi membuktikan bahwa ilmu pengetahuan tidak mengenal batas agama maupun bangsa. Ia mengajarkan bahwa kebenaran harus dicari dimanapun berada, dan bahwa akal adalah anugerah Allah untuk memahami ciptaannya. Prinsip inilah yang menjadikan Al-Kindi abadi dalam sejarah peradaban manusia. Salah satu aspek yang sering diabaikan dari Al-Kindi adalah perannya sebagai filsuf politik. Dalam beberapa risalahnya, ia menekankan pentingnya keadilan, kebijaksanaan, dan keseimbangan moral bagi seorang pemimpin. Ia menegaskan bahwa pemimpin ideal bukan hanya seorang penguasa yang kuat, namun juga seorang bijak yang memahami prinsip etika. Al-Kindi juga menaruh perhatian besar pada psikologi. Dalam risalah tentang jiwa, ia menguraikan konsep kesehatan mental yang berkaitan dengan keseimbangan emosional dan spiritual. Ia percaya bahwa filsafat dapat menjadi obat bagi jiwa, selayaknya kedokteran menjadi obat bagi tubuh. Pendekatan ilmiahnya pada farmasi tidak hanya teknis, namun juga filosofis. Ia menulis tentang teori rasa obat dan bagaimana tubuh manusia merespon bahan-bahan tertentu. Pemikirannya ini merupakan awal dari pendekatan ilmiah terhadap farmakodinamika dalam ilmu kedokteran modern. Di bidang optik, meskipun risalahnya tidak sepopuler karya Ibnu Al-Haytham, Al-Kindi telah memperkenalkan konsep penting tentang cahaya. Ia mengamati bahwa cahaya bergerak lurus dan memiliki sifat fisik yang dapat dihitung secara matematis. Pemikiran ini menjadi pijakan bagi ilmuwan optik setelahnya. Kecintaannya pada musik menunjukkan betapa luas cakrawala intelektualnya. Ia berusaha menjelaskan mengapa musik dapat mempengaruhi emosi manusia dengan menggunakan prinsip harmoni matematis. Dengan cara ini, ia menjadi pionir awal psikoakustik, studi tentang hubungan suara dan psikologi manusia. Al-Kindi juga menulis tentang meteorologi. Ia berusaha menjelaskan fenomena alam seperti angin, hujan, dan gempa dengan pendekatan rasional, bukan sekadar mitos atau tahayul. Pandangannya ini membantu membangun tradisi ilmiah yang menjadikan alam sebagai objek penelitian, bukan sekadar misteri. Dalam filsafat alam, ia menolak penjelasan mistis yang tentang alkim yang populer pada zamannya. Ia menekankan pendekatan eksperimental dalam studi zat kimia, meskipun belum sepenuhnya modern. Sikap skeptisnya ini kemudian mempengaruhi ilmuwan muslim setelahnya. Selain karya ilmiah, Al-Kindi juga menulis surat-surat filsafat yang berisi nasihat moral. Salah satu temanya adalah bagaimana menghadapi kesedihan dan kehilangan. Ia menganjurkan penggunaan akal dan filsafat untuk menenangkan jiwa, sebuah pendekatan yang mirip dengan terapi kognitif modern. Yang menarik, Al-Kindi tidak hanya mempengaruhi kalangan elit, tetapi juga meninggalkan dampak pada kehidupan sehari-hari. Misalnya risalahnya tentang parfum dan obat-obatan digunakan secara praktis dalam dunia medis, sementara pemikirannya tentang musik diterapkan dalam pengobatan jiwa. Secara keseluruhan, pendalaman ini menunjukkan betapa multidisipliner sosok Al-Kindi. Ia tidak hanya seorang filsuf, tetapi juga ilmuwan sejati yang melihat ilmu sebagai kesatuan. Dengan mengintegrasikan filsafat, agama, dan sains, Al-Kindi menorehkan warisan yang akan terus dikenang lintas generasi.